Halo, kembali lagi dengan saya Yonatan dari DMBOK Motorcycle. Kali ini saya akan review project yang lumayan spesial dari bengkel kita. Project ini beda dengan project-project sebelumnya karena ini bener-bener barang produk baru dari DMBOK Motorcycle, dan kita luncurin produk ini nggak hanya part aja, tapi kita full luncurin itu paket custom atau full part. Full part itu apa aja? Yuk saya jelaskan satu-satu apa aja yang kita kerjakan dan apa aja yang kita rubah di motor dengan basic Kawasaki W175 ini. Untuk yang pertama, yang pasti di motor ini tuh yang kita rubah bagian framenya. Karena bagian frame dari motor ini pasti sudah kalian lihat beda sekali dengan bawaan dari motor W175. Kalau sedangkan motor W175 sebenarnya basic-basicnya seperti motor laki-laki biasa, kesannya tetap misalnya basicnya framenya lurus seperti itu. Di motor ini kita rubah lumayan banyak di bagian sisi belakang, karena sisi belakang ini kita mengandalkan model-model motor-motor klasik-klasik zaman BSA, Triumph yang klasik yang seperti itu. Kita ambil bentuk dari lengkung bagian frame belakangnya ini, dan bagian frame depannya yang kita rubah juga. Di bagian depannya ini kita bikin single, dan bagian bawah mesinnya kita bikin double frame. Supaya kesan tampilan dari si mesin ini juga kelihatan lebih gede dengan frame yang istilahnya proporsinya pas di motor Kawasaki W175 ini. Itu tadi ada di bagian frame yang kita rubah. Terus di bagian motor ini yang kita rubah juga di bagian fender. Fender depan belakang ini kita custom, kita sesuaikan dengan bentuk dari frame yang baru dengan tampilan motor yang kesannya bobber ini. Kita bentuk bagian fender belakangnya seperti ini. Fender belakang ini hanya bisa dipergunakan untuk single seat. Jadi untuk joknya kita bikin lumayan pendek tapi tetap nyaman, jadi nggak terlalu pendek banget seperti jok cafe racer. Ini posisinya dia rebah sedikit, jadi ketika dipakai kita nggak terlalu sesak dengan tipe jok yang single seat. Untuk yang bagian depan, fendernya sebenarnya hampir sama dengan fender bawaan dari kita, fender Kawasaki W175. Cuma yang membedakan di ini kita bikin aksennya dua warna aja. Kalau dari bentuknya sebenarnya tidak ada perubahan dari fender set yang kita jual untuk Kawasaki W175. Dan yang lebih menonjol juga di custom motor Kawasaki W175 ini adalah cover shock. Cover shock depan ini banyak sekali kemarin waktu kita proses pembuatan, banyak sekali yang orang yang tanya, cover shocknya dijual nggak mas? Cover shocknya ini PNP nggak? Cover shocknya ini PNP ke shock bawaan dari W175. Kenapa kita rubah kasih cover shock di motor W175? Karena kalian tahu sendiri shock W175 itu ukurannya kecil sekali, jadi ukurannya sekitar 30-31. Jadi untuk merubah tampilan motornya ke bobber yang definisinya seringnya istilahnya kaki-kakinya besar, tampilan motornya gagah seperti itu, kita butuh support skok depannya yang besar. Jadi daripada kalian repot-repot ganti skok, istilahnya ganti skok aftermarket yang harganya pun lumayan mahal, kita arahkan untuk istilahnya kita kasih cover shock seperti ini. Jadi cover shock ini sangat membantu banget tampilan dari motor kalian untuk bisa lebih gagah, lebih besar tanpa mengurangi kenyamanan dari skoknya ori. Jadi ini ada produknya set dari konsep bobber ini. Dan yang lain ada cover body. Cover body ini kita juga buat seperti ini. Ini menyesuaikan ke lekuk tangki ori, karena di bawaan motor konsep bobber ini memang tangkinya kita pertahanin pakai tangki orisinilnya. Karena menurut saya tangki dari bawaannya motor ini juga udah cakep banget, udah klasik banget untuk tampilan bobber seperti ini. Besarnya pun pas. Jadi untuk bodinya kita modelnya kita sesuaikan dengan bentuk dari tangkinya. Bodinya ini kanan kiri nanti udah include dari paket customnya ini. Untuk cat
itu kalian bisa request, misal kalian mau tambah aksen lubang atau aksen garis, itu bebas, kalian bisa free juga. Terus yang sedikit berbeda dari tampilan sisi sebelah kirinya, karena kunci kontaknya kita ganti sebelah kiri. Karena untuk di bagian kunci kontak bawaan kita tempatin speedo kecil. Jadi di luar konsep ini perubahannya yang full, kita tetap mempertahankan fungsional dari kendaraan itu sendiri. Jadi kita masih tetap pertahanin ada speedometer, ada sen, ada lampu stop lamp, ada sen belakang. Semuanya kita usahakan motor ini benar-benar layak jalan untuk dipakai harian. Terus yang beda lagi di motor ini ada posisi sen belakang. Posisi sen belakang kita tempatin di sini. Jadi biar menambah kesan rapi dari motor ini. Terus untuk yang sen depan kita taruhnya di sini. Ini udah sekalian include sama bracket plat nomornya. Jadi plat nomornya kalian bisa taruh di sini biar kesannya lebih rapi, lebih simpel untuk bagian tampilan depannya. Terus untuk lampu depannya ini kita pakai model Daymaker. Ini ukuran 575 in. Kalian bisa request bebas pilih untuk modelnya, mau model yang seperti apa untuk Daymakernya. Terus untuk bracket speedonya ini kita udah jual include sama speedonya. Jadi tampilannya simpel seperti ini, kecil. Terus untuk yang lain, yang biasa emang sering kita pasang untuk di konsep perubahan motor Kawasaki W175 itu ada cover ice. Cover ice ini fungsinya untuk menambah kesan simpel aja di bagian sektor mesin, karena bawaan dari motornya untuk di sektor mesin itu banyak banget nih kabel-kabel yang udah nggak kepake. Jadi kita bikin tampilannya lebih simpel dengan cover ice ini. Dan yang biasa juga kita pasang itu cover karbu. Cover karbu ini udah menggunakan produk kita yang biasa sering kita pakai di motor W175 juga. Terus yang beda di motor ini untuk knalpotnya. Knalpotnya ini kita memang special build-nya untuk konsep Kawasaki Bobber W175 ini. Jadi untuk kalian yang punya motor Kawasaki W175 biasa, kebetulan ini nggak fit pas untuk motor Kawasaki W175 biasa. Jadi ini khusus hanya untuk motor Kawasaki W175 versi Bobber ini. Dan yang beda lagi di motor ini untuk swing armnya. Swing armnya ini kita ganti juga ke ukuran yang lebih panjang, karena menurut saya konsep Bobber karena pengen menampilkan bentuk yang motornya lebih besar, jadi swing armnya kita ganti dengan pipa tubular. Panjangnya kita panjangin juga. Size-nya juga udah cukup gede, menyesuaikan dengan skok depannya. Terus untuk bannya sendiri kita pakainya ring 17 depan belakang. Kita pakai ukurannya 450 sama 450 depan belakang. Ringnya ring 17, ukurannya 300/350 untuk ringnya. Dan untuk stangnya kita custom. Stangnya ini kita set modelnya menyesuaikan ke bentuk bobber, karena untuk posisi readingnya di motor ini kita usahakan senyaman mungkin, karena bobber itu juga identik dengan posisi reading yang nyaman. Jadi untuk bagian stang dan jok ini memang kita rubah bentuk tampilannya agar posisi readingnya bisa lebih nyaman dan lebih santai. Kalau posisi motor W175 bawaan kan kesannya kita masih tetap duduknya tegak gitu. Kalau di motor ini kalian bisa duduknya santai dan nyaman aja untuk dikendarai ke sehari-hari. Jadi untuk motor ke Kawasaki W175 konsep Bobber ini, untuk posisi readingnya pasti bakal beda banget dengan posisi Kawasaki W175 yang model standar. Jadi untuk motor ini posisinya readingnya seperti ini. Jadi untuk tangan dan kakinya posisinya nggak capek banget, karena posisinya duduk kita itu lebih rendah daripada posisi setirnya atau posisi bagian stang kita mengemudinya. Jadi posisinya pasti bakal lebih santai. Dan di motor ini, motor Kawasaki W175 yang kita rubah bobber ini, sebenarnya sebagian besar kita masih menggunakan barang dari bawaan motornya. Apa aja barangnya saya jelaskan juga. Untuk skok belakang sebenarnya kita masih pakai bawaan dari motor Kawasaki W175. Terus untuk skok depan ini sebenarnya kita masih pakai juga untuk skok bawaan Kawasaki W175.
Untuk tromolnya ini juga masih menggunakan bawaan Kawasaki W175 dari orisinilnya. Jadi nggak ada yang kita rubah, hanya yang kita rubah di bagian bos tromol bagian belakang. Tapi ketika kalian ambil paketnya ini full custom, kalian nggak usah bingung lagi, karena di motor Kawasaki W175 yang konsep bobber ini bakal kita kasih set barangnya. Jadi kalian tinggal pasangin aja, mampir ke bengkel atau dealer untuk pasangin barang-barangnya, sangat gampang banget. Jadi nanti kita juga bakal kasih video tutorial cara pasangnya. Jadi kalian biar nggak kesulitan untuk pemasangan dari full frame custom paket bobber ini dari Diabok Motorcycle.